Nah, ini saya akan coba melebar kaitannya dengan MRA ya, Mutual Recognition Agreement dengan 10 negara ASEAN. Nah, arsitek itu bagian dari profesi yang disepakati ya, karena kita bisa lintas wilayah di ASEAN. Ada 10 negara dan ya Indonesia paling banyak karena kita punya 172 perguruan tinggi arsitektur yang masuk di Aptari itu 144. Sama itu dengan SKS-nya, dengan SKS S1 ya anggotanya. Saya nggak tahu ini kebetulan atau bagaimana. Nah, berbagai hal tuh. Nanti ada exchange program. Bagaimana teman-teman dari Malaysia atau Singapura ketika mau di Kendari ada dalam tanda kutip ada summer school nggak? Ada join workshop nggak? Ada join lecture nggak? Gitu. Nah, kaitannya ini dengan MBKM nanti. Nah, ini yang sedang kami jajaki, kami sempurnakan di level ASEAN ya, AAC, yang kebetulan kemarin kami diamanai menjadi chairman ya untuk bidang-bidang pendidikan arsitektur begitu. Nah, ini hal-hal yang saya kira juga harus disiapkan di dokumen kurikulum. Nah, Ibu dan Bapak, mohon izin ini, ya, barangkali ada yang belum kenal dengan Aptari, di mungkin 2 atau 3 slide begitu. Itu tadi kami mempunyai sekarang 144 SKS dengan 172 ya, karena sudah melebur ini beberapa. PPAR ini yang ada izin operasional sekarang ada 8. Kemarin sudah jalan tetapi izin operasionalnya ada yang mati dan lain sebagainya ini. Nah, ini nanti saya harapkan dari teman-teman UHU bisa istiqomah begitu ya untuk mengawal PPAR gitu. Nah, yang MOU 26 ya dan alhamdulillah 22 sudah mengajukan ke Siaga ya, proses begitu dan kita harapkan nanti tahun ini ada yang sudah keluar izin operasional. Tahun depan kita harapkan 2022-nya itu bisa keluar bersama. Sehingga totalnya nanti bisa bersaing dengan jumlah dari S2 arsitektur yang sampai saat ini 27 perguruan tinggi. Nah, sedangkan S3-nya baru 9 perguruan tinggi. Nah, kita bagi menjadi 3 wilayah ya, di mana nanti teman-teman Halu Oleo itu masuk wilayah Palu ya. Nah, ini koordinatornya Dr. Bakri dari Tadulako, Palu gitu. Sehingga nanti kami akan sangat senang bersama-sama begitu duduk bersama untuk dapat menyusun mengembangkan kurikulum dan terkait dengan akademik di bidang arsitektur yang ada di Halu Oleo Kendari. Nah, kembali ke sini. Jadi berbagai hal ini apa namanya tantangan-tantangan ya yang saya harap nanti juga masuk di dokumen kurikulum ya. Misalnya The Excellence of Indonesia Characters tadi menjadi living laboratory. Saya sangat senang, kami sangat senang ketika tadi teman-teman di Halu Oleo memention tentang arsitektur perdesaan dan pesisir. Wah, ini kan sangat khas itu. Nah, ini menjadi living laboratory atau laboratorium hidup ya, mulai dari pengajaran, kemudian mulai dari riset sampai ke pengabdian masyarakatnya, arsitektur pesisir dan perdesaan itu. Ya. Kemudian yang kedua bisa jadi nanti responsif to community empowerment atau ya menanggapi ya bagaimana pemberdayaan masyarakat juga kelestarian lingkungan. Nah ini eh, kelihatannya juga lebih gayut nanti dihubungkan dengan arsitektur perdesaan dan pesisir begitu. Tapi kata-kata ini, mention-mention ini belum saya lihat secara masif di dokumen Pak Arief. Nah, yang terakhir, tadi ada wirausaha, wira swasta begitu. Barangkali juga bisa masuk itu entrepreneurial spirit itu atau semangat kewirausahaan. Makanya nanti tracer study menjadi penting. Dari sekian lulusan arsitektur Halu Oleo itu yang wira swasta berapa, yang ASN berapa, yang menjadi pegawai staf di konsultan perancangan berapa, yang di luar bidang arsitektur berapa. Tadi yang ada 4 kuadran tadi. Nah, nanti sebarannya bisa menjadi evaluasi itu. Oh, ternyata kekuatan dari lulusan arsitektur Halu Oleo itu ada di sini gitu. Itu yang barangkali menjadi salah satu pertimbangan juga nanti dalam menyusun kurikulum ke depan. Ya, nah ini adalah um,
yang tantangan di dalam ya. Misalnya yang paling kanan itu gini, yang paling kanan itu adalah bidang kajian. Nah, kita harapkan bidang kajian yang paling kanan itu bukan hanya di S1, tapi juga ada di profesi, di S2 dan di S3. Kita kan apa namanya, penerawangannya kan sampai jauh ke depan ya. Ya nanti pasti ada kesempatan, ada waktunya juga. Halu Oleo mempunyai program studi profesi, ada S2, ada S3. Sehingga sudah dimulai dari sekarang. Apa nama timeline-nya itu. Ya, memberdayakan yang miskin, kelestarian lingkungan, integratif learning, dan lain sebagainya itu bisa menjadi salah satu kekuatan dari arsitektur di Halu Oleo. Nah, ini yang tadi saya sampaikan itu. Jadi future expertise skill gitu. Jadi ini bukan hanya di S1, tapi juga nanti dibagi-bagi di profesi, dibagi di S2 dan S3. Nah, kalaupun sekarang S1 baru baru yang ini, baru yang ada 7, ya nggak apa-apa gitu. Tapi gambaran besarnya itu sampai 17 ya. 17 atau berapa ini, belasan ini. Jadi ada mapping yang besar, kemudian kita bisa sampaikan tahapan untuk S1 144 SKS pada zaman Pak Arief, setelah zaman Pak Ishak itu seperti ini gitu. Nah, nanti kan itu akan menjadi jejak rekam yang baik begitu ya dalam mengembangkan, tidak kemudian ada kekosongan pemikiran tentang pengalaman dan keterampilan di masa mendatang. Nah, ini juga saya sampaikan Ibu dan Bapak, ini apa namanya, program kerja dari Aptari, dan review kurikulum ini bagian dari program kerja kita ya, yaitu adalah roadmap tadi untuk pendidikan tinggi arsitektur di Indonesia, mulai dari diploma sampai di S3, ini yang kami sampaikan. Kemudian nanti juga ada learning corridor, lingkup pembelajaran kita. Tadi beberapa kali dimention oleh Pak Arief tentang lingkup pembelajaran di arsitektur. Kemudian profesional apa namanya, studi program sendiri begitu ya. Kemudian ada kompetensi tes, ini juga kita siapkan biar lulusan-lulusan kita bisa melalui ya uji kompetensi oleh teman-teman DAI. Kemudian yang lainnya adalah inisiasi dan innovation standar modul. Nah, ini yang kurikulum yang hari ini kita bicarakan. Jadi ini sudah inline ya dengan program kerja kita. Nah, ini untuk yang studi program ya, jadi improving the quality bla 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 gitu, dan anu aja nanti kami akan selalu support gitu ya, karena menjadi asosiasi kita bersama di Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. Jadi urusannya dengan keunggulan program studi tadi ya, saya mention benar itu tentang arsitektur pesisir dan perdesaan. Kemudian ada aktivitas-aktivitas yang diusulkan, ada joint studio, ada student mobility, ya. Kemudian ada berbagai academic exchange gitu, curriculum and research gitu. Itu yang kami garis bawahi ya untuk bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul dan terpercaya. Nah, kemudian yang ini kan living laboratory, tadi yang sudah saya sebut ya. Harusnya UHU punya lab-nya itu. Kalau belum punya lab-nya harusnya dimension itu. Kalau tadi kan ada rancang studio perancangan dan konstruksi bangunan. Oh, itu aja bisa digabung kok. Nah, paling tidak ini ada inisiasi. Kalau dari sisi politik universitas belum memungkinkan, itu bisa ditempelkan dulu. Ya, karena ini sudah menjadi visi gitu, arsitektur pesisir dan perdesaan. Masa nggak ada labnya itu. Terus tiba-tiba yang lab kedua adalah sejarah teori kritik arsitektur tradisional. Harusnya kan sejarah teori kritik arsitektur pesisir dan perdesaan gitu. Iya kan? Nah, itu lebih kencang lagi itu. Jadi cocok dengan visi yang di atas, kemudian di labnya juga kayak gitu. Nah, nanti di mata kuliahnya juga muncul ya, di mention beneran mata kuliah arsitektur perdesaan, arsitektur maritim atau pesisir begitu. Nah, join studionya juga itu kan keren. Nah, perumahannya juga perumahan arsitektur pesisir harusnya. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan arsitektur yang umum ya, housing dan lain sebagainya. Tapi karena sudah masuk divisi, ya itu yang akan dikelola oleh teman-teman di arsitektur Halu Oleo gitu.
Nah, yang terakhir ini adalah readiness of study program. Ya, nah, ini nanti readiness itu lebih kepada tadi kaitannya dengan kurikulum 5 tahun, kemudian profesi, syukur-syukur nanti alhamdulillah bisa magister begitu. Nah, ini bisa utuh begitu komprehensif. Nah, ini mungkin nanti sebagai catatan aja karena saya yakin nanti saya titipkan ini Bu Santi ke teman-teman jurusan arsitektur Halu Oleo begitu bisa dibaca-baca begitu. Tapi itu sudah inline semua ya, dan kita berterima kasih itu kalau ini bisa digunakan dan sangat senang gitu ketika ini juga bisa bermanfaat bagi peningkatan kurikulum. Nah, ini kesimpulan sementara ya, kesimpulan sementara. Jadi termin satu lah kalau di proyek itu Pak Ishak. Jadi yang pertama itu solid dan kompakness ini penting. 36 dewan dosen ini harus kompak. Ya. Nah, kemudian ada program-program unggulan. Nah, yang berikutnya kurikulum itu harus adaptif. Sehingga kalaupun nanti ada beberapa dari challenge dari luar itu nggak harus bongkar semua. Wah, ini bisa kayak gini kok. Oh, ini bisa kayak gini sampai menunggu nanti waktu yang paling tepat untuk dibongkar pasang semua gitu. Tapi kalau baru 1 tahun 2 tahun dibongkar pasang kan menunjukkan bahwa perencanaannya nggak baik gitu. Nah, kemudian juga bisa dilihat nanti program-program yang rutin dan yang pengembangan. Ini yang mana? Nah, 2 terakhir ini penting nih. Collaboration dan dokumentasi. Dokumentasi ini penting untuk akreditasi. Dokumentasi ini penting nanti untuk evaluasi begitu. Dan dokumentasi ini penting untuk promosi. Ya. Nah, nanti misalnya ya kayak kurikulum vitae lah, portofolio mahasiswa studio 1 itu jurusan punya nggak? Wah, itu dipegang mahasiswa, Pak. Waduh, kalau dipegang mahasiswa sangat riskan gitu. Ya, jurusan harus punya dokumentasi. Nah, kolaborasi ini juga penting ya. Mungkin nanti dengan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi atau yang ada di wilayah timur. Nah, yang terakhir dari catatan pertama ini adalah tentang laboratorium tadi. Kemudian dari SDM dan dari fasilitas. Ini nanti barangkali juga berguna bagi diskusi ya yang akan dikembangkan di senat maupun di fakultas dan di universitas. Jadi kan biasanya loh arsitektur kok rasionya 1:20, 1:15 ini kalau dari sisi politik anggaran nggak menguntungkan ini, gitu kan? Dan ruangannya kok gede-gede banget ini, iya karena kita nyimpan market gitu. Yang misalnya prodi lain ya cukup dengan iPad atau laptop selesai lah. Kita ada market, ada gambar A2, A1, ada ruang display. Wah itu nggak bisa disamakan dengan teman-teman yang ada di ekonomi misalnya, atau teman-teman di sosial humaniora gitu. Nah ini juga harus dipahami oleh berbagai macam stakeholder yang ada di Halu Oleo Kendari. Ini laboratoriumnya, yang kanan itu saya mulai dari sesuatu yang basic ya. Ini kita tadi kan ada toh history teori, architectural design ada. Nah, urban rural planning harusnya sudah muncul apalagi ini pesisir dan perdesaan ya. Building performance nggak ada nggak apa-apa. Barangkali memang nggak ada visi misinya. Nah, digital architecture harus ada labnya, apalagi tadi ada teknologi informasi di tujuan dokumen tadi kan ada tuh teknologi informasi. Tapi ada labnya enggak, ada mata kuliahnya enggak, itu dititipkan. Nah, ini menjadi catatan. Nah, architectural communication and business architecture ini juga menarik nih, karena tadi ada wirausaha. Nah, form and placemaking ini adalah ribbon dari architectural design laboratorium. Jadi hampir semua perguruan tinggi di Indonesia itu punya laboratorium studio perancangan gitu. Ya semuanya gitu. Dan kalau dilihat ya gitu-gitu aja gitu. Tapi nggak ada sesuatu yang spesifik.